bands. Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan kita kali ini. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat di hidup kita sebagai warga negara Indonesia, yaitu pendidikan Pancasila. Video ini dibuat untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan Pancasila. Tujuannya untuk mengajak kita semua menyadari bahwa sila Pancasila bukan hanya teori di dalam buku, melainkan pedoman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Di era modern yang penuh tantangan, pendidikan Pancasila tentu sangat penting karena bukan hanya untuk menanamkan rasa cinta tanah air, melainkan untuk membentuk karakter, moral, dan sikap kebangsaan sebagai generasi penerus bangsa. Pendidikan Pancasila sangat berperan penting dalam pembentukan karakter generasi muda. Melalui nilai-nilai seperti keadilan, persatuan, dan gotong royong, kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang berintegritas, menghargai perbedaan, dan peduli dengan sesama. Tanpa pendidikan karakter yang kuat, generasi muda beresiko terjebak dalam sikap individualis dan kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Prof. Kailan, seorang pakar filsafat Pancasila, beliau mengatakan bahwa pendidikan Pancasila adalah upaya untuk membangun manusia bangsa seutuhnya. Tidak hanya cerdas secara intelektual, melainkan bermoral dan berkarakter. Pendapat ini menegaskan bahwa Pancasila bukan sekedar 5 sila, tetapi juga pedoman hidup untuk membentuk kepribadian bangsa kita. Maka dari itu, mari kita bersama-sama menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena masa depan bangsa kita ada di tangan kita semua. Pancasila bukan sekedar simbol negara. Ia adalah fondasi nilai, arah hidup, dan semangat kebangsaan yang harus ditanamkan sejak dini. Tapi, tahukah kalian bahwa pendidikan Pancasila memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem pendidikan nasional kita? Berdasarkan pasal 37 ayat 2 UUD 1945, pendidikan kewarganegaraan wajib diajarkan di semua jenjang, termasuk perguruan tinggi. Ini menegaskan bahwa memahami dan menghayati Pancasila bukan pilihan, melainkan kewajiban setiap warga negara. Di ruang kelas, nilai-nilai Pancasila dihidupkan melalui diskusi, kerja kelompok, dan proyek komunitas. Toleransi, musyawarah, dan gotong royong bukan hanya kata-kata, tapi sikap yang dibentuk melalui interaksi sosial dan budaya kampus. Oke, pengalaman Mama dalam pembelajaran Pancasila sebagai guru ya. Kalau buat Mama merasakan bahwa pembelajaran Pancasila itu sangat erat kaitannya dengan social emotional learning. Mengapa? Karena nilai-nilai Pancasila itu tidak hanya dipahami secara kognitif, tetapi juga dilatih melalui kemampuan sosial emosional murid dalam keseharian. Jadi misalnya saat mengajarkan tentang sila 2 tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, Mama mencoba mengaitkannya dengan social emotional learning. Jadi anak murid itu diajak memahami perasaan teman yang kesulitan belajar misalnya. Jadi mereka juga sambil mengasah empati. Seperti itu. Jadi melalui cara Mama melihat bahwa anak-anak tidak hanya menghafal isi Pancasila, tetapi juga menghidupkannya lewat keterampilan sosial emosional yang akan mereka praktekkan dalam hidup sehari-hari. Nah, dengan jiwa Pancasila, generasi muda siap ikut serta membangun Indonesia. Bukan hanya dengan pengetahuan, tapi juga dengan nilai dan tindakan. Pendidikan Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa. Namun dalam penerapannya seringkali kita menemukan berbagai tantangan. Tantangan tersebut diantaranya 1. Kurangnya minat dan juga pemahaman para peserta didik karena menganggap pendidikan Pancasila ini hanya berupa fokus terhadap teori dan juga hafalan saja. 2. Metode pembelajaran yang monoton membuat para peserta didik merasa cepat bosan saat belajarnya. Yang ketiga, dampak dari adanya pengaruh budaya luar dan juga globalisasi membuat sebagian dari para peserta didik merasa lebih tertarik dengan budaya-budaya luar. Dan yang terakhir, kurangnya keteladanan baik dari guru maupun tokoh masyarakat. Maka dari itu penting adanya solusi dan juga jalan untuk mengatasi hal-hal tersebut. Yang pertama, kita bisa menerapkan pendidikan dengan metode pembelajaran kreatif dan juga interaktif seperti diskusi, simulasi, dan juga proyek sosial sehingga peserta didik mampu memahami Pancasila secara nyata. Yang kedua, menggunakan teknologi digital untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan juga kreatif. Yang ketiga, kerjasama antara orang tua, sekolah, dan juga tokoh masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang baik untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Langkah-langkah tersebut diharapkan pendidikan Pancasila mampu
berjalan dengan lebih efektif dan juga mampu mewujudkan generasi muda yang berkepribadian baik sesuai dengan ajaran-ajaran nilai Pancasila yang ada. Dari pembahasan tadi, kita dapat melihat bahwa pendidikan Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan moral, karakter, dan juga rasa cinta tanah air generasi muda. Meski menghadapi berbagai tantangan seperti metode pembelajaran yang monoton hingga berpengaruh kepada globalisasi, pendidikan Pancasila tetap menjadi fondasi utama untuk menjaga jati diri bangsa dengan pembelajaran yang kreatif, pemanfaatan teknologi, keteladanan, serta dukungan dari sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Nilai-nilai Pancasila dapat dihayati secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. So, mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman nyata dalam sikap dan tindakan kita. Dengan menanamkan nilai-nilainya, generasi muda siap membawa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, berkarakter, dan juga maju.